Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita bersama-sama bersholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kalian mendengar ada orang yang menjual angin? Bukan angin dalam arti cuaca atau udara, tapi benar-benar disebut warung kopi angin. Apa yang sebenarnya dijual di sana? Mengapa orang-orang berdasi dari kota mau datang jauh-jauh ke sebuah desa terpencil hanya untuk duduk dan mendengar angin? Apakah ini sekadar kisah lucu? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Kisah ini bukan tentang angin yang bertiup dari pepohonan, tapi tentang sesuatu yang lebih halus, yang sering kita abaikan. Sebuah keheningan yang bisa menenangkan, atau mungkin menyadarkan. Dan semuanya dimulai dari seorang kakek bernama Mbah Tomo. Matahari pagi baru saja naik di desa Sabrang. Embun masih menempel di ujung-ujung daun pisang yang tumbuh liar di pekarangan warga. Suara ayam jantan bersahutan, seperti biasa. Tapi ada satu hal yang tidak biasa pagi itu. Jalanan desa mendadak ramai oleh mobil-mobil yang berpelat luar kota. Orang-orang berwajah kota turun dari kendaraan. Mereka membawa koper kecil, mengenakan kemeja licin, dan wajah mereka lelah. Bukan lelah karena perjalanan, tapi seperti menyimpan ribuan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Warga desa menatap dari balik jendela bambu. Beberapa mengintip dari balik tirai. Di warung kopi Bu Samini, suara pelan mulai terdengar. Itu mobil dari Jakarta. Tuh. Iyo. Kelihatannya penting-penting orangnya. Tapi ngapain ke rumah Mbah Tomo? Ya. Jangan-jangan Mbah Tomo punya tambang emas yang selama ini disembunyikan. Yang mereka tidak tahu, para tamu itu bukan datang untuk emas. Bukan untuk bisnis. Bahkan bukan untuk wisata. Mereka datang untuk mendengarkan angin. Mbah Tomo tinggal di ujung desa. Rumahnya sangat sederhana, berdinding kayu tua dan beratap seng berkarat. Tapi di depan rumahnya ada pohon beringin besar yang sudah puluhan tahun berdiri. Akarnya menjalar seperti tangan raksasa yang merangkul bumi. Di bawah pohon itulah, Mbah Tomo membuka warung kopi kecil. Bukan warung yang menjual banyak makanan. Hanya ada 2 termos besar, teko berisi kopi hitam, dan tikar dari anyaman pandan yang digelar begitu saja. Di warung itu tak ada menu, tak ada harga, bahkan tak ada jam buka. Tapi anehnya, warung itu tak pernah sepi. Orang-orang kota duduk bersila di bawah pohon beringin, mengelilingi Mbah Tomo yang mengenakan sarung lusuh dan kaos yang warnanya sudah pudar. Beliau hanya tersenyum, menatap langit, lalu berkata pelan. Angin itu seperti nasihat. Le, tak bisa kau genggam, tapi bisa bikin dada jadi ringan. Para tamu mendengarkan dengan serius, meskipun tak semua langsung mengerti maksud kalimat itu. Tapi entah kenapa, mereka ingin tetap duduk di sana. Mereka ingin mendengar lebih banyak tentang angin, tentang kopi, tentang cerita-cerita Mbah Tomo yang kadang lucu, kadang membuat hati tercekat. Sementara itu, di sisi lain desa, Pak RT dan beberapa warga mulai gelisah. Ini orang-orang kota kok makin banyak ke rumahnya Mbah Tomo. Ya? Jangan-jangan ada yang gak beres. Warung-warung kita malah sepi sekarang. Orang-orang lebih suka duduk di bawah pohon beringin itu. Apa jangan-jangan Mbah Tomo itu punya ilmu pelet? Ya. Tentu saja tidak. Tapi rasa iri kadang bisa membuat kita berprasangka aneh-aneh. Maka Pak RT memutuskan, besok pagi, ia akan datang langsung ke warung angin itu. Ia ingin tahu,
Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Pagi harinya, Pak RT datang bersama 3 orang warga. Mereka pura-pura membeli kopi, lalu duduk agak menjauh dari para tamu kota. Tapi tak lama kemudian, mereka ikut tertawa saat Mbah Tomo bercerita tentang ayam yang ingin jadi merpati tapi malah jatuh dari genteng. Pak RT bahkan ikut nimbrung. Apa maksudnya itu, Mbah? Mbah Tomo tersenyum. Kadang, kita terlalu sibuk ingin jadi sesuatu yang bukan diri kita. Sampai lupa bahwa jadi ayam pun sudah cukup, asal bisa bikin orang lain tersenyum. Pak RT terdiam. Warga yang ikut datang mulai menunduk. Seketika, suasana menjadi hening. Tapi bukan hening yang kosong. Itu hening yang hangat. Angin bertiup pelan dari sela-sela daun beringin. Dan mereka semua, tanpa sadar, mulai mendengarkan. Matahari belum tinggi. Udara pagi di desa Sabrang masih menggigit kulit. Tapi warung kopi di bawah beringin sudah dipenuhi orang. Tikar pandan hampir penuh. Beberapa tamu bahkan duduk di atas akar pohon. Hari itu, seorang tamu baru datang. Seorang lelaki dengan jas mahal, sepatu kulit, dan wajah kaku seperti pintu besi. Namanya Pak Surya. Ia tidak banyak bicara. Turun dari mobil dengan sopir, lalu berjalan langsung ke warung angin dan duduk. Ia menatap Mbah Tomo seperti menatap teka-teki. Matanya tajam, tapi juga menyimpan kelelahan yang sulit disembunyikan. "Sampeyan yang jual angin itu, ya?" tanya Pak Surya. Nada suaranya datar. Mbah Tomo hanya mengangguk pelan sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir kecil. Uap tipis mengepul, mengisi udara pagi dengan aroma pahit yang hangat. "Saya dengar banyak orang datang ke sini dan pulang lebih enteng. Saya butuh itu, Mbah." Mbah Tomo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit sebentar, lalu berkata, "Kalau angin yang sampeyan cari, duduklah sebentar. Nanti juga datang sendiri." Pak Surya tampak tak puas. Ia menarik napas, melihat jam tangan mahalnya, lalu bersandar di kursi kayu yang sudah reot. Tapi ia duduk, dan diam. Waktu berjalan lambat di warung itu. Tidak ada musik, tidak ada obrolan tentang bisnis, saham, atau politik. Hanya cerita-cerita kecil dari Mbah Tomo. Tentang kambing yang kabur ke sawah, tentang kucing yang suka tidur di sajadah, atau tentang daun jati yang selalu jatuh tanpa pamit. Lucu, aneh, tapi juga terasa akrab. Sore harinya, Pak Surya masih duduk di sana. Padahal sebelumnya ia bilang hanya ingin mampir 15 menit. Hari kedua, ia datang lebih pagi. Duduk di tempat yang sama. Kali ini tanpa jas. Ia mulai tersenyum ketika mendengar cerita Mbah Tomo tentang ikan gurame yang ingin belajar naik pohon bersama kera. Hari ketiga, ia tertawa sampai keluar air mata ketika Mbah Tomo bercerita soal orang buta yang mencari kacamatanya sendiri. Salah satu warga, Pak Darmo, yang dari dulu skeptis pada Mbah Tomo, ikut datang diam-diam sore itu. Ia berdiri di belakang pohon kelapa, mengintip, lalu pulang dengan geleng-geleng kepala. Orang kota itu, ya, cuma duduk, dengar cerita Mbah Tomo, terus pulang senyum-senyum. Apa mereka pikir angin itu semacam vitamin? Tapi istrinya, Bu Darmo, malah berkata, "Daripada ngeluh tiap hari, mending sampeyan juga nyoba ke sana. Sapa ngerti batin jenengan yang sumpek itu bisa plong dikit." Pak Darmo mendengus. Tapi keesokan harinya, ia sudah duduk bersila di pinggir tikar. Waktu berjalan, dan kursi tua di bawah pohon beringin itu mulai jadi rebutan. Tak ada pemesanan, tak ada antrean.
Siapa yang datang duluan, duduk duluan. Tapi anehnya, tak ada yang marah, tak ada yang rebutan. Semua mengalir. Seperti angin yang diceritakan Mbah Tomo. Seseorang pernah bertanya, "Mbah, apa sebenarnya yang sampeyan jual di sini?" Mbah Tomo tersenyum kecil, lalu menjawab, "Saya ndak jual apa-apa, Le. Saya cuma duduk, nyeduh kopi, dan cerita. Angin datang sendiri. Tapi kalau hati sampeyan tertutup, ya angin itu mentok. Kayak kipas angin dinyalain tapi pintunya ditutup." Malam harinya, Pak Surya menulis catatan kecil di buku agendanya. Tulisan tangannya pelan, seperti orang yang baru belajar menulis ulang dirinya sendiri. Ia menulis, "Hari ini, aku tak dapat apa-apa. Tapi rasanya seperti menerima sesuatu. Aku tak paham ceritanya, tapi aku ingin terus duduk di sana. Ada damai yang tak bisa dijelaskan. Mungkin, aku memang hanya butuh duduk diam, dan membiarkan angin lewat." Di balik semua keheningan itu, Mbah Tomo kadang duduk seorang diri, memandang daun-daun beringin yang menari perlahan. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Angin ini bukan dariku. Aku hanya buka jendelanya." Dan angin itu terus berhembus. Pagi itu, sebuah mobil tua dengan logo kecil di pintunya masuk ke desa Sabrang. Di dalamnya duduk seorang pemuda berjaket jeans dan tas selempang besar. Namanya Bayu, wartawan dari salah satu media online terkenal di Jakarta. Ia dikirim oleh redaksinya untuk menyelidiki fenomena ganjil yang sedang ramai di sosial media. Warung kopi angin. Tempat di mana orang-orang kota datang, hanya untuk diam. Bayu tidak percaya begitu saja. Ia pikir ini mungkin bagian dari bisnis terselubung, semacam tempat terapi tak resmi, atau bahkan semacam pemujaan spiritual yang dikemas rapi. Ia sudah menyiapkan daftar pertanyaan tajam di catatannya. Tapi sesampainya di sana, semua dugaannya goyah. Warung itu sangat biasa, bahkan terlalu biasa. Tak ada spanduk, tak ada iklan, tak ada pelayanan profesional. Hanya satu kakek tua bersarung, 2 termos, dan tikar. Bayu duduk di ujung, memasang alat perekam kecil di saku jaketnya. Ia mencoba membuka pembicaraan. "Mbah, saya dari media. Mau wawancara soal warung ini. Katanya Mbah jual angin, ya?" Mbah Tomo tertawa pelan, menyeruput kopi, lalu menjawab, "Wartawan kok tanya kayak tetangga sebelah rumah?" Bayu terdiam. Ia belum tahu apakah itu sindiran atau candaan. Tapi ia mencatatnya. 1 jam pertama, Bayu hanya diam. Ia mendengar Mbah Tomo bercerita soal anak kecil yang memelihara batu dan diberi nama seperti hewan peliharaan. Orang-orang tertawa. Bayu hanya mengernyit. Apa hubungannya cerita itu dengan menjual angin? 2 jam kemudian, Bayu mulai kehilangan rasa curiga. Ia menyadari bahwa tidak ada transaksi, tidak ada janji penyembuhan, tidak ada motivasi bombastis. Yang ada hanya orang-orang yang datang, duduk, mendengarkan, lalu pulang lebih tenang dari saat mereka datang. Bayu akhirnya bertanya, agak pelan, "Mbah, kenapa banyak orang kota datang ke sini? Padahal sampeyan cuma cerita hal-hal sepele." Mbah Tomo menatapnya sebentar, lalu menunjuk ke arah langit. Karena di kota, mereka terlalu sering melihat ke bawah. Yang dilihat layar, uang, tag. Mereka lupa menengadah, lupa mendengarkan angin. Di sini, angin bisa bicara, karena orang-orang sudah kehabisan suara sendiri. Malam harinya, Bayu menulis artikel panjang.
Tapi bukan artikel seperti biasa. Ia menulis dengan hati yang pelan, seolah takut mengganggu angin yang sedang lewat. Judul artikelnya, "Warung yang tidak menjual apa-apa, tapi menenangkan segalanya." Artikel itu meledak. Komentar datang dari mana-mana. Ada yang ingin ikut datang. Ada yang meragukan. Tapi sebagian besar tersentuh. Beberapa hari setelah artikel itu viral, Mbah Tomo menerima kiriman dari seseorang tak dikenal. Isinya sebuah kursi kayu yang dibuat dari sisa pohon jati tua, dengan ukiran kecil di sandarannya, untuk Mbah penjual angin. Mbah Tomo hanya tertawa kecil. "Siapa bilang aku jual? Aku bahkan hendak pernah pasang harga." Kursi itu kini diletakkan di samping tikar. Siapapun boleh duduk di sana, asal siap mendengarkan dan diam. Namun ketenangan itu tak bertahan tanpa gangguan. Suatu pagi, 2 orang berpakaian rapi datang ke warung. Mereka memperkenalkan diri sebagai konsultan branding dan menawarkan kerjasama. "Kami bisa bantu Mbah buka cabang. Kita pasarkan konsep ini ke kota-kota besar. Warung angin bisa jadi franchise nasional." Bayangkan, Mbah Tomo jadi ikon. Mbah Tomo hanya tersenyum. Ia menunjuk ke termos tuanya yang mulai penyok. "Termos ini aja belum bisa aku ganti sejak 2008, Le. Tapi anginnya masih tetap datang tiap pagi." Kedua konsultan itu saling pandang. Mereka tak bisa menjawab. Satu dari mereka akhirnya bertanya, "Jadi, Mbah menolak peluang besar ini?" Mbah Tomo menjawab dengan tenang, "Kalau angin dipaksa masuk ke dalam botol, dia bukan angin lagi, tapi sesak." Bayu, yang kebetulan hadir saat itu, tersenyum kecil. Ia menutup catatannya dan berkata, "Kadang yang paling mahal, justru yang gak bisa dijual." Dan sore itu, angin berhembus lebih kencang. Daun beringin berguguran seperti hujan ringan. Orang-orang tetap duduk diam. Mereka tidak tahu bahwa keheningan itu sedang mengajari mereka sesuatu. Mbah Tomo menyeduh kopi lagi, lalu berkata pelan, "Angin itu titipan, bukan dagangan." Hari-hari di warung angin terus bergulir seperti putaran kopi dalam cangkir. Setiap pagi, orang datang, duduk, mendengar, diam. Dan setiap sore, mereka pulang dengan langkah yang entah kenapa, lebih ringan. Namun hari itu, angin terasa berbeda. Bukan karena kencangnya, tapi karena bisikannya seperti membawa kabar buruk. Seorang pemuda desa, Narto, datang dengan wajah murung. Ia adalah anak muda yang dikenal rajin, tapi sejak beberapa bulan terakhir sering tampak bingung, hilang arah. Narto duduk agak jauh dari kerumunan, menunduk, dan menolak kopi yang ditawarkan Mbah Tomo. Mbah Tomo menghampirinya. "Narto, kenapa? Kopimu sampai dingin itu." Narto menggeleng. "Mbah, saya bingung. Saya sudah kerja keras, tapi hidup rasanya tetap sempit. Teman-teman saya di kota sudah punya mobil, rumah. Saya masih begini-begini aja." Mbah Tomo duduk di sebelahnya, lalu memetik sehelai daun kering yang jatuh dari beringin. "Le, daun ini juga lepas dari rantingnya bukan karena gagal, tapi karena memang waktunya jatuh." Narto terdiam. Ia memandang daun itu, lalu bertanya, "Jadi saya harus pasrah, Mbah?" "Bukan pasrah, Narto, tapi paham. Paham bahwa angin itu kadang tidak membawa kita ke tempat yang kita mau, tapi selalu ke tempat yang kita butuh." Keesokan harinya,
Berita mengejutkan datang. Pak Surya, pria kota yang dulu datang dengan jas mahal, kembali ke desa. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Ia datang bersama istrinya. Dan mereka tidak datang hanya untuk duduk. Pak Surya ingin tinggal sementara di desa. Ia bilang ingin belajar hidup pelan. Ingin membangun rumah kecil dekat sawah. Ingin anaknya nanti mendengar suara jangkrik, bukan klakson. Warga desa terkejut. Ada yang mencibir diam-diam. Orang kota ya gitu. Datang bawa uang, tinggal seenaknya. Tapi Pak Surya tidak banyak bicara. Ia tetap datang ke warung angin setiap sore, duduk di kursi tua, dan menyimak setiap kalimat Mbah Tomo seperti anak kecil yang baru belajar mengeja hidup. Suatu sore, Pak Surya bertanya, "Mbah, kalau saya tinggal di sini, saya takut bosan. Takut tidak bisa kembali ke dunia saya dulu." Mbah Tomo hanya menatap mata Pak Surya, lalu menjawab pelan, "Kalau angin bertiup ke arah yang baru, jangan lawan. Tapi buka jendela." Mungkin itu jawaban atas doa yang dulu sampean sendiri lupa pernah minta. Namun tidak semua senang dengan perubahan ini. Beberapa warga mulai risih. Harga tanah mulai naik. Anak-anak muda desa jadi sibuk bikin kafe kecil, berharap ramai seperti warung angin. Pak RT bahkan datang ke rumah Mbah Tomo malam hari, membawa surat dari kabupaten. "Ini, Mbah, katanya sampeyan harus daftarkan warung itu sebagai unit usaha wisata desa. Harus punya izin, bayar pajak, dan segala macam. Sudah terlalu banyak orang luar datang." Mbah Tomo hanya memandangi surat itu sebentar, lalu meletakkannya di atas meja kayu reot. "Boleh, Pak, kalau memang itu perlu. Tapi anginnya, biarkan tetap gratis." Pak RT mengernyit. Tidak tahu apakah itu sindiran atau jawaban serius. Tapi ia tak bisa membantah. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit penuh bintang, tapi ada rasa gelisah yang merambat pelan di antara warga desa. Mereka mulai merasa kehilangan sesuatu. Ketenangan yang dulu terasa alami, kini mulai berbau kepentingan. Beberapa orang sudah berbisik soal membuka warung angin cabang di desa sebelah. Ada yang ingin membuat paket wisata spiritual. Ada pula yang mulai menjual kopi dengan label diseduh ala Mbah Tomo. Sementara itu, Mbah Tomo hanya duduk di bawah beringin, sendirian. Ia memejamkan mata, dan dalam bisikan hatinya, ia berkata, "Angin tidak pernah bohong. Tapi manusia seringkali menutup telinga karena sibuk menghitung untung." Dan pada pagi berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Warung angin kosong. Tidak ada kopi. Tidak ada tikar. Tidak ada Mbah Tomo. Yang ada hanya kursi tua di bawah beringin, dan selembar kertas kecil yang ditempel di batang pohon. Tulisannya hanya satu kalimat. "Kalau ingin mendengar angin, jangan tunggu orang yang menyeduhnya." Desa Sabrang mendadak sunyi. Warung angin yang biasanya ramai sejak matahari mengintip, kini hanya menyisakan kursi kayu tua dan sepi yang menggantung. Mbah Tomo hilang. Bukan sekadar pergi, tapi benar-benar lenyap tanpa jejak. Tak ada warga yang melihat kepergiannya. Tak ada yang mendengar langkah atau pesan perpisahan. Hanya satu kalimat di pohon beringin itu yang tersisa, seperti gumaman yang belum selesai diucapkan. "Kalau ingin mendengar angin, jangan tunggu orang yang menyeduhnya." Warga geger. Anak-anak kecil bertanya-tanya, "Mbah Tomo hilang, Bu? Apa diculik maling angin?" Sementara para orang dewasa diam-diam mulai saling menuduh.
Ada yang bilang Mbah Tomo kecewa karena banyak yang mulai berbisnis angin. Ada juga yang berspekulasi ia pergi ke gunung, bertapa, atau mungkin sudah waktunya berpulang. Pak Surya, yang kini tinggal tetap di desa, paling terpukul. Ia bahkan tidak masuk kerja daring selama 2 hari, hanya duduk mematung di bawah beringin itu, menatap kursi kosong seperti sedang menunggu cerita terakhir yang belum selesai dikisahkan. Sore harinya, sebuah kejadian aneh terjadi. Seorang anak kecil bernama Rumi, cucu dari Bu Sarti penjual sayur keliling, datang membawa termos tua. Termos itu penyok, warnanya pudar, dan jelas bukan milik keluarganya. Dengan polosnya, ia berkata, "Aku nemu ini di bawah jembatan kecil di pinggir sawah. Isinya masih hangat, tapi enggak ada kopi, cuma bau angin." Orang-orang tersenyum heran. Apa maksud bau angin? Rumi lalu duduk di kursi Mbah Tomo, membuka tutup termos itu, dan memejamkan mata. Setelah beberapa detik, ia berkata pelan, "Mbah bilang, nanti semua orang bakal jadi penyeduhnya sendiri-sendiri." Orang-orang tertawa kecil. Tapi tidak dengan Pak Surya. Ia berdiri pelan, mendekat ke Rumi, dan bertanya, "Kamu dengar suara itu dari mana?" Rumi menunjuk ke dadanya. "Di sini, di dalam." Kayak angin kecil yang bisik-bisik, tapi hangat. Keesokan harinya, sebuah kebiasaan baru dimulai. Orang-orang tetap datang ke bawah beringin. Tapi tak ada lagi yang bercerita di depan. Mereka hanya duduk, bergantian menyeduh kopi dari termos yang kini diwarisi warga, dan saling berbagi cerita kecil. Bukan untuk menghibur, tapi untuk mengingat. Anehnya, justru setelah Mbah Tomo pergi, cerita-cerita itu tumbuh lebih liar, lebih lucu, dan lebih jujur. Pak Darmo, yang dulu skeptis, kini malah jadi pengganti sementara Mbah Tomo. Ia menyeduh kopi dan bercerita soal ayamnya yang bisa tidur berdiri, atau istrinya yang selalu menyembunyikan uang di tempat paling mudah ditemukan. Angin itu, kadang datang dari tawa yang jujur, bukan dari cerita yang sempurna, katanya sambil tertawa sendiri. Beberapa minggu kemudian, seseorang dari kota datang lagi. Tapi bukan untuk mencari angin. Ia membawa kamera besar dan tim produksi. Ingin membuat film dokumenter tentang warung angin dan Mbah Tomo. Pak Surya menolak dengan halus. "Kalau sampeyan ingin cerita, silakan duduk. Kalau ingin gambar, lebih baik gambar lukisan beringin saja." Tim itu pergi. Dan keesokan harinya, kursi kayu tua itu penuh bunga-bunga liar yang diletakkan warga tanpa janji, tanpa aba-aba. Seolah mereka semua tahu, tempat itu tidak boleh jadi tontonan, tapi boleh tetap jadi tempat pulang. Suatu malam, Pak Surya menulis lagi di buku kecilnya. Ia menulis tanpa lampu, hanya diterangi cahaya bulan dan suara jangkrik. Mbah Tomo tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat. Dari tikar di bawah beringin, ke dalam setiap angin yang lewat diam-diam di hati kami. Dan malam itu, sebelum tidur, angin bertiup pelan melalui jendela rumah-rumah di desa Sabrang. Tidak dingin, tidak kencang, tapi cukup untuk membuat tirai bergoyang dan hati terasa pulang. Musim mulai berganti di desa Sabrang. Padi menguning, angin tak lagi sejuk tapi lembab, dan burung-burung mulai jarang berkicau di pagi hari. Tapi ada satu yang tidak berubah, kursi tua di bawah beringin itu. Ia tetap berdiri di tempatnya. Tidak pernah dipindah, tidak pernah direnovasi. Sebab warga percaya, memindahkan kursi itu, sama saja memindahkan arah angin. Setiap hari, selalu ada yang duduk di sana.
bergantian. Tidak pernah ditentukan siapa. Bisa seorang anak kecil, seorang ibu yang baru bertengkar dengan suaminya, atau Pak Surya yang kini lebih sering menanam singkong daripada mengelola proyek digital. Suatu siang, Rumi, anak kecil yang dulu menemukan termos, kembali duduk di kursi itu. Kali ini ia membawa sebuah kertas yang ia gambar sendiri. Gambarnya aneh. Ada pohon besar, kursi, dan awan yang berbentuk seperti kakek-kakek bersarung. Ibu-ibu tertawa melihatnya. Tapi Rumi dengan yakin berkata, "Itu Mbah Tomo. Dia nggak hilang, cuma jadi awan yang ngikutin angin." Warga mulai menyimpan gambar itu di warung angin. Digantung dengan tali dari bambu dan dijepit pakai jemuran. Bukan untuk disembah, bukan untuk dikenang berlebihan. Hanya sebagai pengingat bahwa ada seseorang yang pernah mengajari mereka duduk diam, dan itu cukup untuk sembuh. Suatu sore, Pak Surya didatangi seorang lelaki muda. Tampaknya anak kota. Bawa tas kamera, berpakaian rapi, tapi wajahnya lusuh. "Pak, betul ini warung angin? Tempat Mbah Tomo itu?" Pak Surya mengangguk, menunjuk kursi kosong di bawah beringin. "Silakan duduk. Kalau beruntung, anginnya sedang cerita." Pemuda itu duduk. Ia menatap sekeliling, lalu berkata lirih, "Saya kehilangan ayah. Sudah 2 minggu ini. Rasanya kosong. Teman saya bilang, datang ke sini bisa meringankan dada." Pak Surya tak menjawab. Ia hanya menuangkan kopi dari termos yang masih sama sejak dulu, lalu meletakkannya di depan si pemuda. Setelah hening beberapa menit, angin berembus pelan. Daun-daun jatuh perlahan. Tidak keras, tidak tiba-tiba, tapi seperti disusun oleh tangan yang lembut dan tak terlihat. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berbisik, "Kenapa saya baru merasa tenang? Justru saat tidak ada yang bicara." Pak Surya tersenyum tipis, lalu menjawab, "Karena ada hal-hal yang tidak bisa disembuhkan dengan kalimat, tapi bisa dipeluk oleh diam." Malam itu, warga desa berkumpul kecil-kecilan, tanpa acara resmi, tanpa undangan. Hanya karena langit sedang cerah dan angin bertiup lembut. Mereka duduk di sekitar pohon beringin. Tak ada pembicara, tak ada pemimpin. Hanya teh, kopi, dan sepotong ketela. Beberapa warga menyumbang cerita lucu. Ada yang bercerita soal mimpinya dikejar kerbau pakai topi. Ada juga yang cerita soal cucunya yang mengira wifi itu makanan ringan. Mereka tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena rindu. Karena dalam tawa itu, mereka tahu, warisan Mbah Tomo bukan pada cerita, bukan pada kopi, bukan pada tikar, tapi pada keberanian untuk pelan, untuk duduk, untuk diam, untuk mendengarkan angin, meski tanpa tahu pasti arah datangnya. Kini, orang-orang dari luar desa tetap datang. Tapi bukan untuk mengabadikan. Mereka datang untuk duduk, untuk sembuh, untuk mengenang seseorang yang tak pernah merasa dirinya penting, tapi justru menjadi bagian paling utuh dalam kehidupan banyak orang. Dan tiap kali angin lewat, siapapun yang duduk di kursi itu tahu bahwa mereka sedang tidak sendiri. Karena meskipun warung itu tidak pernah menjual apa-apa, tapi di sana, segalanya terasa cukup. Cerita Mbah Tomo dan Warung Angin adalah kisah fiktif yang dikemas seolah nyata, agar mudah dicerna dan menyentuh hati. Fiksi ini tidak bermaksud mengkultuskan siapapun, tapi semata-mata untuk mengambil pelajaran hidup dari makna yang sederhana. Dalam setiap hembusan angin, Allah memberi tanda. Kadang lewat diam,
kadang lewat kehilangan. Namun selalu untuk mengingatkan bahwa hidup bukan tentang cepat, tapi tentang cukup. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Seperti angin, hidup ini tak bisa selalu dikendalikan, tapi bisa diterima, dipahami, dan dinikmati, selama kita mau duduk sejenak, mendengarkan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini memberi ketenangan, senyum, atau bahkan sedikit pelajaran untuk jiwa yang lelah, silakan tinggalkan komentar, klik like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.